Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasdila Jabar dengan NPM 2018-455-00254 dari kelas R4D. Di video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah struktur bangunan bertingkat tinggi yang ditugaskan kepada semua mahasiswa, termasuk juga saya. Nah, di dalam tugas ini, saya ditugaskan untuk membangun kantor di tanah seluas 5.000 meter persegi dengan gedung berjumlah 30 lantai. Dengan ukuran denahnya itu 990 meter persegi sampai 1225 meter persegi. Dan bangunan itu bersistem belt truss frame dengan core. Dengan bentukan denah utamanya adalah jajar genjang. Nah, dari tugas tadi saya mengambil yang akan saya butuhkan untuk pembuatan tugas, yaitu dengan hitungan atau hitungan lah bisa dibilang bangunan kantor dengan luas tanah itu 5.000 meter persegi dan jumlah lantainya 30, ukuran denahnya sendiri itu 1170 dengan sistem bangunan belt truss dan core. Nah, bentuk denahnya kan jajar genjang. Nah, saya buat 23 kali 34 kali 55 kali 34 meter. Nah, kita lanjut ke gambar. Yang pertama itu ada side plan. Side plan saya kan dikasih di tugas itu 5.000 meter persegi. Jadi saya pakai 50 kali 100 meter. Jadi 50 meter persegi. Nah, posisi gedungnya sendiri itu di tengah-tengah. Nah, terus kita mulai dari paling bawah dulu nih dari gedung, yaitu basement. Nah, jika dilihat, basement saya itu bentuknya balok. Berbeda dengan denah utama yang diberikan tugasnya ke saya, yaitu jajar genjang. Karena saya dapat masukan dari dosen saya atau dapat nasihat dari dosen saya, kalau denah atasnya itu jajar genjang, nggak mesti basement untuk parkirnya itu ikut jajar genjang juga. Jadi untuk efisiensi dan bisa dibilang lah lahan, biar luasan lahan, jadi saya buat kotak. Nah, setelah itu kita pergi ke lantai dasar. Nah, di lantai dasar itu di bagian depan entrance itu ada lobby. Ya, seperti biasa lah, setiap gedung pasti ada lobby. Nah, di belakang gedungnya itu ada ATM. Nah, di situ nanti ATM berjejer, ya biasa untuk kantor lah. Nah, untuk konsumsi kantornya sendiri itu di bagian kirinya ada kafe, di bagian kanan itu ada fast food restoran, ya mungkin kayak ya fast food lah. Nah, untuk tipikal sendiri bisa dilihat. Nah, dana tipikalnya itu kan saya cuma ngeliatin kayak balok dan mungkin tembok ya. Kenapa saya nggak ngasih kayak skat-skat kayak kantor-kantor gitu? Karena skat-skatnya itu kan board, kayak apa sih, papan doang. Jadi saya yang ngitung struktur. Saya di sini denahnya denah struktur masuknya. Jadi nggak saya gambar. Jadi nanti mungkin untuk kantornya cuma pakai skat-skat papan doang. Palingan untuk kalau dari lantai ke atas itu pakai gipsum. Setelah itu kita ke denah roof. Nah, denah roofnya itu ada lift engine, ada water storage atau torrent, atau ya tong air gede yang biasa ya buat tampung air lah. Terus ada tangga darurat. Nah, rooftop itu dia penyambungan dari denah core. Denah core itu adanya kamar mandi. Nah, kamar mandi itu posisinya di bawah water storage atau tong air itu. Terus di sebelah dari kamar mandinya itu ada emergency ladder atau tangga darurat. Nah, habis itu ada tangga. Ada lift. Nah, liftnya itu ada di bawah lift engine. Ya, mesin lift ya, pasti di bawahnya. Terus kenapa saya naruh lift? Terus tangga emergency terutamanya ada di core. Karena core adalah penguat bangunan yang
nggak cuman menahan gravitasi dari bangunan, beban gravitasi bangunan, tapi juga menahan gaya dari gempanya itu sendiri. Nah, jadi itu alasan kenapa saya naruh lift dan emergency ladder atau tangga darurat di core. Setelah itu kita ke potongan. Ada potongan A, ada potongan B. Jika mungkin untuk diperjelas, kalau pas kita lihat denahnya, itu potongan A-nya ada di sebelah sini, potongan B-nya di sebelah sini. Ya, untuk memperjelas. Nah, jika dilihat di potongannya itu ada silang-silang sama di dalamnya itu ada jaring-jaring. Nah, yang di dalam itu disebutnya riget truss. Yang silang-silang itu disebutnya belt truss. Nah, riget truss sama belt truss itu adalah penguat dari bangunan. Nah, juga itu pembeda dari sistem bangunan portal bertingkat. Perbedaan portal bertingkat sama sistem riget truss cuman riget trussnya sendiri yang ada outrigger sama belt truss. Nah, untuk tampaknya juga ada kelihatan detail untuk bagian belt trussnya yang mengelilingi satu lantai. Jadi itu nggak semua lantai ada itu, jadi cuman per berapa lantai itu ada belt truss, per berapa lantai ada belt truss. Nah, jika dilihat itu ada garis titik-titik-titik. Nah, itu bukannya kesalahan gambaran, tapi itu adalah pangkasan. Saya mau masukkan 31 lantai dengan, ya tentu saja itu dengan basement ya, 31 lantai di satu gambar, tetapi tentu saja tidak muat. Jadi saya pangkas sebagian jadi untuk muat ke gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan detail. Detail pertama saya adalah tiang pancang, yaitu pondasi dari bangunan saya. Pondasi dari bangunan saya adalah tiang pancang. Semua penjelasan sudah ada di gambar. Terus detail yang kedua ada lift. Jika dilihat lift saya itu nyambung, 2 nyambung. Kalau lihat di denah core, lift saya itu ada 4. Kenapa saya kasih 4? Untuk efisiensi transportasi doang. Tujuannya itu. Saya juga membuat detail dari sistem struktur saya, yang bagian belt truss, outrigger truss, sama core-nya. Nah, jika dilihat belt truss adalah belt besi yang mengelilingi satu lantai dengan silang-silang gitu. Nah, itu untuk penguat lantainya. Ada juga yang menopangnya, yaitu outrigger truss. Nah, itu yang menopangnya, yaitu dia menempel ke core. Jadi kalau bisa dilihat, beban atasnya itu mengalir ke beltnya, dari beltnya ke kolom, bisa juga ke outrigger truss. Nah, habis itu terus lalu lagi tuh ke core, jadi bebannya ke bawah gitu. Setelah ini saya akan memberitahu preview dari maket saya. Bisa silahkan lihat. Ini adalah preview dari maket saya. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah belt trussnya yang ada di keliling dari satu lantai. Bisa 1, bisa 2. Cuman yang saya gunakan adalah 1. Nah, ini saya gunakan di setiap 9 lantai. Di dalamnya juga ada outrigger truss seperti yang Anda lihat tadi dalam. Itu disebut outrigger truss. Itu yang ada di maket saya, dan ini semua tampak dari maket saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum.